Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back bersama Pak Ciani. Sekarang di Anjungan bersama Bang. Siapa? Rohman. Oh, Bang. Grogi kali Bang rasanya. Dekat depan kamera kan. Oke, kita bareng teman-teman Satria. Ini juga di belakang kamera juga ada teman-teman juga yang lain. Jadi hari ini kita temanya bukan explore wisata ataupun sejarah, tapi kita bakalan bikin question and ask. Jadi pertanyaan dan kemudian jawaban. Teman-teman yang tanya, Bang, keliling Indonesia itu habis duit berapa sih? Terus berapa lama perjalanan? Kemudian apa aja yang diganti? Nanti kita bakalan share langsung di sini. Jadi ini nanti bakalan jadi jawaban semua teman-teman yang kemarin ngasih pertanyaan kemudian gak kejawab. Minum dulu Bang, biar gak grogi, santai. Perjalanan kemarin dari mana aja, Bang? Kemarin kalau saya dari Papua ke Maluku, Sulawesi, habis itu ke Jawa, Sumatera, habis itu ke Jawa lagi baru ke Kalimantan. Berapa biaya itu habis, Bang? Biaya, oh ya buat teman-teman kalau biaya sendiri kita udah ada beberapa catatan dari mulai konsumsi, kemudian ganti part motor dan kemudian wisata dan lain sebagainya itu udah dicatat. Kemarin sempat nge-share, siapa tahu teman-teman ada yang nengok kan. Jadi kurang lebihnya aku habis biaya di perjalanan ini kurang lebihnya 76 juta loh. 76 juta dan itu bisa dicatat ini bukan dana full pribadi. Jadi dari 100% 76 juta ini bisa dibilang 30%-nya masih ada campur tangan dari masyarakat, kemudian instansi dan lain sebagainya. Dari teman-teman mungkin ada lebih rezeki, kadang ngasih, kadang juga dari ketemu orang-orang Pemkot ataupun dinas perhubungan dan lain sebagainya toh. Jadi oke, pertanyaan pertama mengenai, mungkin aku yang bikin pertanyaan apa jawab kali ya Pak ya? Boleh. Nah, jadi pertama Pace. Jadi banyak yang tanya, Bang, Pace itu diambil dari nama mana? Pace itu adalah nama bahasa daerah Papua yang artinya bapak ataupun abang. Kalau kata hitsnya sih sebenarnya kata mengganti kakak, tapi kita lebih sering kalau anak-anak muda Papua itu pakainya Pace. Jadi disitulah kita tercetus namanya Pace Hanif. Kemudian pertanyaan kedua, umur dan asli mana ya? Umur dan asli mana karena seperti teman-teman tahu kita bukan asli Papua. Jadi kita ini aslinya dari Jawa, tepatnya kota Surabaya, kelahiran kita di tahun 99. 21 April 1999. Jadi kita udah umur 22 tahun coy. Oke, itu pertanyaan kedua ya, kenapa nggak asli Papua? Oh, kenapa nggak asli Papua? Kenapa kok? Ya itulah pokoknya. Bukan asli pribumi artinya. Jadi kita ini aslinya orang Surabaya. Kemudian pertanyaan ketiga kemarin tentang dana atau biaya dapat dari mana kemarin, banyak pertanyaan begitu. Jadi kalau teman-teman melihatnya mungkin enaknya gini, kenapa kok si Pace jalan terus nggak pernah stop? Padahal kita pernah di Aceh itu kurang lebihnya 2 bulan kita kehabisan duit, habis bersih itu cuy. Jadi uang sisa 50.000 kalau nggak salah waktu itu. Akhirnya kita cari kerjaan dan akhirnya dapatlah jadi uang beli bangunan kita. 2 bulan kita kerja di sana, ngumpulin modal buat lanjut perjalanan lagi, kemudian kita lanjut ke arah Sumatera Utara ya kemarin. Jadi kurang lebih 2 bulan di Aceh kemarin. Nah itulah dari bukan kita ngumpulin duit dari rumah nabung kemudian kita berangkat, enggak. Aku aja berangkat dari rumah cuman bawa uang 1 juta waktu itu. Bawa uang cuman 1 juta dan akhirnya habis beberapa kali di kota-kota lain juga yang nggak bisa saya sebutin, bolak-balik soalnya kehabisan duit. Habis itu kita kehabisan uang. Ketika habis uang ya termasuk otomatis kita sendiri harus bisa berkarya di kota orang, entah itu kerja, entah itu ngapain kan, yang penting halal. Jadi ya gitulah, kalau kesah kita di jalan kadang orang nengok keliling Indonesia kok seneng gitu ya. Kadang apa yang dilihat teman-teman tuh
nggak semuanya seneng, pasti ada dukanya juga, pasti ada. Cuman kan kita nggak mungkin terlalu ekspos ke dalam kan. Soal dana tadi, oh yo, yang terakhir kalau soal dana saya sambil jualan baju. Siapa tahu teman-teman ada yang minat untuk beli baju sekaligus membantu perjalanan saya, hitung-hitung ongkos bensin kan. Oke, itu pertanyaan ketiga. Kemudian pertanyaan keempat soal motor lah. Kita ngomongin soal motor biar dapat orang sama motornya dapat. Jadi banyak yang tanya, bang ini motor apa sih bang? Beat enggak? Oh, ini hujan ya? Ini ya? Apa lagi hujan? Jadi kemarin banyak yang nanyain, bang ini konsepnya motor apa? Kok hampir sama kayak Vespa, terus banyak yang bilang ini motor Honda Beat dan lain sebagainya. Ini motor Suzuki Next, tepatnya Suzuki Next 2 generasi kedua. Dan kenapa dimodif demikian rupa? Karena ya gini, banyak pernak-pernik dari daerah yang udah kita dapetin kan nggak mungkin kita buang toh. Jadi ya ini aja, kita udah ngirim pulang kurang lebih 12 kali kita ngirim pulang barang-barang. Kita kirim ke rumah Jawa ya, karena rencananya kita memang mau bikin museum di Jawa. Jadi nanti setelah selesai perjalanan, motor ini bakalan dimuseumin dan nggak dipakai lagi. Panjangnya kurang lebih 3 meter, namanya Fuso. Nah, Suzuki Fuso. Ini pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima kemarin, udah berapa lama di jalan? Itu paling banyak tuh pertanyaan tuh. Paling berapa lama bang di jalan bang? Kok sampai banyak kali pernak-pernik di motor kan? Kita jalan tuh dari mulai 22 Oktober 2019 ya, 2019 kita jalan. Berarti ini belum berapa? 5 ya? Bulan 5. 1 tahun berapa tuh? 1 tahun setengah ya? 1 tahun 7 bulan? 7 bulan apa 8 bulan? 1 tahun 7 bulan. 1 tahun 7 bulan kita di jalanan lintasan Nusantara. Dan kita, oh ya, ini jadi kita kemarin sambil ngumpulin berkas. Jadi tema kita perjalanan kan 34 provinsi ya. Ini baru dapat 17 provinsi. 17 provinsi dari mulai, bisa kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak nih kira-kira? Nah, Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat, kemudian ada dari Aceh, dari Riau, dari Jambi, dan banyak juga. Ini semuanya gubernur semua sih, gubernur di seluruh Indonesia. Ada 17 gubernur yang udah kita temui di Indonesia. Jadi itu pertanyaan ke berapa tadi? 5 ya? 5. Lanjut ke pertanyaan ke 6. Pertanyaan ke-6 kemarin teman-teman ada yang tanya juga soal, bang kira-kira ada motivasi nggak bang buat teman-teman yang ingin jalan keliling Indonesia, walaupun nggak keliling Indonesia, ada yang ingin jalan jauh tuh, apa ya namanya, kisi-kisinya lah, kita sebut kisi-kisi lah. Kisi-kisinya itu gimana sih bang kira-kira? Yang pasti mental, kemudian sopan santun, dan juga kalau masalah materi kita bisa cari di jalan dengan tentunya dengan pola pikir kita sendiri, mau itu kerja ataupun ngapain terserah. Tapi yang pastinya kita itu adalah mental dan sopan santun. Itu aja mungkin udah cukup sih, karena di tiap daerah dia memiliki apa ya, ciri khas tersendiri, dari mulai karakteristik suku-suku bangsa yang berbeda-beda. Dari mulai kita kemarin ketemu dari suku Batak, kemudian itu kan terkenal juga keras, kemudian kita pindah ke suku Sunda, nah itu agak lembut, kemudian pindah lagi ke bagian Madura, itu malah bingung aku bahasanya sana. Itu agak bingung. Kemudian banyaklah kita ketemu banyak suku di Indonesia, dan inilah Indonesia, kita berbeda-beda suku tapi tetaplah memiliki tingkat ramah tamah yang tinggi, tergantung kitanya, kita bisa menjaga diri enggak di jalan. Nah itu kisi-kisinya. Kalau ingin jalan di Indonesia sebenarnya gampang sih, cuman yang pasti mental, karena kita nggak selalu ketemu jalan aspal. Terus kemudian kita nggak selalu enak juga di jalan, kadang kita sempat dimarahin polisi dan lain sebagainya. Kita juga pernah sering banget. Nanti soal plat motor kita bakalan cantumin screenshot. Kita cantumin screenshot nanti, bisa dibaca sendiri ntar ya.
spare part kita habis berapa, kemudian anggaran dana kita habis berapa, atau nanti kita bakalan cantum sendiri dan silakan dibaca sendiri nanti. Oke. Pokoknya ikutin terus perjalanan si Pace keliling Indonesia. Tepatnya kita sekarang sedang jelajah Borneo, tepatnya Kalimantan. Ini mungkin terus hujannya nih pertama. Kita jelajah Borneo, Kalimantan. Nanti kita di sini kurang lebihnya 3 sampai 4 bulan kita bakalan jelajah Kalimantan, dari mulai Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, dan kemudian Utara. Ada 5 provinsi itu. Kalau 5 provinsi ini udah dapat, berarti kita udah dapat suratnya 22 gubernur ya, 22 gubernur. Keren kan? 21. Sorry, 21 cuy. 21 surat. Oke. Bang, kira-kira pulangnya kapan Bang kira-kira? Kita juga nggak bisa nentuin karena perjalanan juga kan jarak tempuh jauh, jadi kita juga memaksimalkan gimana caranya kita bisa cepat pulang. Kira nggak rindu rumah juga. Kira udah bertahun-tahun kayak Bang Toi nggak pulang-pulang, gue kira enak. Kayak nggak apa-apa, yang penting nikmati aja perjalanan. Ini abangnya jadi pelengkap doang, nggak mau ngomong tadi. Iya men. Dengerin aja. Jadi pelengkap properti dia. Berapa menit tuh? 14 14 menit. Ah. Oke, pertanyaan apa lagi kurang lebih? Oke, soal motor ya. Motor kalau nggak, kemarin ada yang tanya Bang, itu kepala rusa dipasang di depan apa nggak bahaya buat pengendara lain? Tuh sering ada pertanyaan begitu. Jadi kita jawab juga ya. Gimana ya? Kalau memang dari segi safety riding memang kita kurang. Tapi ya ini mungkin caranya kita menyampaikan ke masyarakat lain, ini ciri khas daerahnya yang udah aku lewatin kan begitu. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman kalau pertanyaan ini emang agak sensitif, jadi aku agak susah juga mau jawab. Tapi kalau mau dibilang salah, emang salah sih. Jadi mohon maaf buat teman-teman kalau pertanyaan ini kita skip juga. Cuman itu tadi pertanyaan singkatnya. Oke, apalagi? Oh iya Bang, tidurnya di mana Bang kira-kira? Kita di segala tempat bisa tidur guys. Yang penting bisa menjemata. Ada guling, ada bantal. Bawa sendiri kita, tikar ada. Tikar kita ada. Kemudian banyak juga barang-barang yang memang apa ya? Yang memang kita perlukan kayak kompor dan lain sebagainya. Kita bisa masak sendiri. Ada jerigen juga. Jerigen ini kan kita butuhkan. Cuman nggak semua daerah juga sih kita pakai jerigen. Soalnya kayak di Jawa sendiri SPBU-nya banyak. Cuman kita kemarin pakai jerigen waktu di Sumatera. Itu memang jauh dari SPBU, hampir sama kayak Kalimantan. Itu kurang lebihnya dari kabupaten ke kabupaten aja bisa 2 jam 3 jam, hampir sama kayak Kalimantan. Oke, pertanyaan apa lagi kira-kira ya? Pasti pada yang nanyain, Bang punya pacar nggak? Ini agak sensitif juga nih. Karena ada yang sempet tanya nih, Bang punya pacar nggak? Untuk saat ini ada. Alhamdulillah ada. Orangnya di mana? Nah itu nggak boleh, privasi itu. Bahaya itu. Jadi tikungan nanti. Bahaya nanti. Jadi Valentino Rossi semua, tukang tikung semua tiba-tiba tuh. Oke, apalagi kita mau tanyakan? Tempat paling berkesan biasanya, nah, itu jadi pertanyaan juga. Bang, kira-kira tempat paling berkesan itu di mana Bang kira-kira? Tempat paling berkesan gimana ya? Susah juga mau dijawab karena memang hampir seluruh wilayah yang aku lewatin mempunyai kesan masing-masing, dan itu juga ciri khas daerah masing-masing juga toh. Jadi aku juga nggak bisa jawab mana tempat yang paling berkesan buat pribadi sendiri yang mana. Itu agak susah mau dijawab. Jadi aku jawabnya ya palingan hampir semua daerah Indonesia berkesan, dan dengan kesannya masing-masing toh. Ada yang kesannya baik, ada yang baik banget, ada yang super baik toh. Nggak ada yang jelek loh. Alhamdulillah baik semua. Oke, mungkin itu sekian pertanyaan dan jawaban, kurang lebihnya seperti itu. Kita akhiri.
Oke, setelah dari Anjungan ini nanti kita bakalan lanjut ke arah Ngabang, tepatnya ibu kotanya Kabupaten Landak ya. Kabupaten Landak. Setelah Landak kita lanjut ke arah Entikong, perbatasan Indonesia Malaysia yang keempat. Kemarin sempat musibah, jadi waktu HP lamaku ini pakai HP baru, jadi HP lamaku itu hilang waktu di perbatasan Aruk kemarin perjalanan. Jadi alhasil dokumentasi semuanya hilang dan ya udahlah nggak apa-apa lah, jangan bersedih, pokoknya kita tetap semangat lanjutkan perjalanan karena ya mau gimana lagi, namanya kita di jalan nggak tahu apa yang bakalan kita dapatkan di jalan tuh, entah itu baik buruknya, nikmati aja. Oke, mungkin itu pertanyaan dan jawaban dari si Pace, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Kita selama di Kalimantan alhamdulillah udah dapat subscriber baru lumayan banyak ya, ada hampir 1000 lebih juga. Terima kasih buat teman-teman Kalimantan yang udah mendukung perjalanan saya untuk jelajah Borneo. Kalian luar biasa, kalian istimewa. Pokoknya kita bakalan terus pelajari sejarah, adat, budaya, kemudian kita bakalan kunjungi 5 perbatasan negara. Kita udah dapat 3 kemarin ya, dari mulai Tamaru, Arut, Jagoy. Jadi tinggal Entikong sama Badau untuk di wilayah Kalimantan Barat. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu lagi di Entikong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa, luar biasa. Oke, bravo. Dah, Jong. Dah, mati dah.